got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Halo semua, perkenalkan nama saya Saveria Silvianti Jibua. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi sebuah MySQL Workbench, lalu bagaimana membuat database di MySQL Workbench. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu MySQL Workbench. MySQL Workbench adalah sebuah perangkat aplikasi berbentuk visual yang digunakan untuk mengelola basis data. Perangkat ini biasanya digunakan oleh seorang arsitek basis data, pengembang basis data, serta administrator basis data. Tujuan dibuat MySQL Workbench adalah untuk menyediakan tampilan yang lebih mudah dan terstruktur untuk bekerja dengan database. Baik, sekian penjelasan saya mengenai MySQL Workbench. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menginstalasinya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi sebuah MySQL Workbench. Pertama, silakan buka web browser lalu ketik free download MySQL Workbench seperti di atas. Lalu silakan teman searching. Nah, di sini akan muncul MySQL download MySQL Workbench. Silakan teman-teman klik. Lalu silakan teman-teman download Windows MSI Installer. Nah, di sini sudah mendownload. Lalu teman-teman kembali, silakan buka go to download pack. Jika sudah terdownload, maka teman-teman masuk ke file di download, maka akan ada MySQL installer. Silakan teman-teman run. Baik, MySQL Workbench sudah terdownload. Lalu silakan teman-teman cari softwarenya, MySQL. Silakan teman-teman klik. Maka seperti inilah halaman MySQL Workbench. Nah, di sini saya akan menambahkan koneksi. Silakan teman-teman klik tanda plus di bagian sini. Lalu silakan teman-teman connection name. Seperti misalnya saya akan menuliskan nama saya sendiri. Lalu ini tidak perlu ada yang diubah, silakan teman-teman tes connection. Di sini dikatakan valid karena saya belum membuka XMPP. Maka teman-teman harus menyediakan XMPP di laptop sendiri. Silakan mengaktifkan XMPP. Jika sudah, silakan teman tes connection kembali.
Nah, di sini silakan ketik continue anyway. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul connection yang bernama Saveria. Silakan teman-teman klik 2 kali. Nah, inilah tampilan yang connection yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan membuat database. Silakan teman-teman ke Schemas. Lalu silakan klik kanan dan create Schemas. Lalu silakan teman-teman buat nama database-nya. Misalnya di sini saya akan membuat DB kontrakan. Silakan teman-teman apply. Nah, maka di sini DB kontrakan sudah muncul. Di sini DB kontrakan sudah saya buat. Maka di sini saya akan membuat tables. Silakan teman-teman klik kanan, lalu create table. Lalu di sini saya akan membuat table TBL pemilik. Di sini saya akan menulis nomor pemilik. Data tab saya akan ubah menjadi chart. Lalu di sini nomor pemilik saya buat menjadi primary key. Lalu di sini nama pemilik, alamat pemilik, nomor telepon pemilik, lalu di sini no rekening, lalu terakhir adalah foto. Di sini nama, alamat, saya akan buat varchar. Sedangkan telepon data tab-nya saya ubah menjadi chat. Begitu juga dengan nomor rekening. Jika sudah tidak ada lagi kolom name yang akan ditambahkan, silakan teman-teman apply. Nah, maka di sini tabel pemilik sudah muncul. Di tabel pemilik yaitu memiliki nomor pemilik, nama, alamat, telepon, nomor rekening, dan foto.
Lalu silakan teman-teman membuka CMD atau command line. Lalu silakan teman-teman membuka CMD atau command prompt. Nah, seperti inilah tampilan command prompt. Jika teman-teman sudah membuka command prompt, lalu di sini silakan teman-teman ketik cd exampp. Lalu silakan teman-teman ketik dir MySQL. Maka kita sudah masuk ke MariaDB. Lalu di sini kita akan menampilkan database kontrakan yang sudah kita buat, yaitu dengan ketik show database. Di sini DB kontrakan kita sudah muncul. Lalu bagaimana menampilkan data dari database kontrakan? Sini kita akan menggunakan database kontrakan, maka ketik use di sini kita sudah menggunakan DB kontrakan. Lalu bagaimana menampilkan tabel di DB kontrakan? Maka silakan teman-teman ketik dash Nah, sini sudah muncul tabel pemilik yang sudah kita buat di MySQL Workbench. Lalu di sini saya akan menggeser data dari tabel pemilik. Silakan teman-teman ketik insert.
Di sini silakan teman-teman ketik data seperti nomor pemilik, nama, alamat, telepon, nomor rekening, dan foto. Lalu bagaimana cara menampilkan data yang sudah kita insert? Silakan teman-teman ketik select tentang from TBL pemilik. Nah, maka data yang sudah kita insert tadi akan muncul di sini. Lalu bagaimana sih jika kita hanya ingin menampilkan nomor pemilik dan namanya saja? Maka di sini kita ketikkan perintah select nomor pemilik, nama, from, tabel pemilik. Nah, di sini akan menampilkan nomor pemilik dan namanya saja. Lalu bagaimana jika hanya menampilkan alamatnya saja? Sama seperti perintah yang di atas, kita ketik select alamat from TBL pemilik. Nah, maka di sini akan muncul hanya alamatnya saja yang akan ditampilkan. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengikuti bagaimana cara menginstalasi, membuat data, lalu menghubungkan ke Kemenprof. Baik teman-teman, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, bisa teman-teman memberikan saran di kolom komentar. Terima kasih. Audio Jungle.